seluruh JPU Indonesia bakalan ketar-ketir oleh sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 yang baru saja disahkan atau diputuskan mengenai tentang uji kelayakan materi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Kemarin pada tanggal 20 Oktober 2025, pledoi Nikita Mirzani ditolak sepenuhnya sama jaksa. Jaksa Hong, jaksa tergiling maupun jaksa 4 Sehat 5 Sempurna sama-sama kompak ya menyebutkan isi pledoi Nikita maupun penasihat hukumnya sudah pernah dibahas saat eksepsi. Jadi harus ditolak. Gimana kalau kita bedah secara ilmiah ya? Biar kagak ikut-ikutan dungu kayak haters Nikita Mirzani yang memang punya gangguan kesehatan mental. Pertama, secara konsep hukum acara pidana, eksepsi dan pledoi itu adalah dua tahap yang berbeda ya. Kalau eksepsi dia membantah dari sisi formil, misalnya surat dakwaan yang dianggap kabur, error in persona, atau nebis in idem. Kalau pledoi dia membantah dari sisi material, artinya menyentuh langsung pokok perkara dan pembuktian. Jadi nggak bisa dong ya JPU serta-merta mengatakan karena udah pernah disampaikan di eksepsi maka harus ditolak ya. Karena substansinya beda. Kedua, dalam praktik peradilan, pledoi seringkali mengulang dalil eksepsi ya. Bukan karena miskin argumen ya. Tapi karena memang dalil tersebut relevan secara substansi dan harus diperjelas kembali ya di pokok perkara. Mengulang bukan berarti keliru apalagi otomatis gugur. Ketiga, biasanya majelis hakim itu bukan menilai pledoi dari pernah disampaikan atau tidak ya, tapi dari substansi argumennya, apakah logis, kemudian berbasis hukum, dan bisa menggoyahkan keyakinan jaksa ya, serta membuka pertimbangan hakim. Jadi, Sahabat Cendol, dalil jaksa mengatakan bahwa pledoi harus ditolak karena sama dengan eksepsi ya, itu terlalu simplistik ya, dan secara teknis hukum itu sangat lemah. Nah, Sahabat Cendol, ini baru kita bahas pertanyaan pertama ya dari part yang kemarin malam. Masih ada dua pertanyaan panas, soal percakapan 7 menit ala jaksa ya, dan soal telepon yang ada di mobil. Mau tahu kenapa dua poin itu bisa jadi bumerang buat jaksa? Kita lanjut di part selanjutnya. Trio JPU di kasus Nikita Mirzani kayaknya lagi berimajinasi deh ya. Bayangin ya, dalil percakapan telepon 7 menit antara Mail, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani ya, bisa disulap jadi kesepakatan pemerasan. Gimana kalau kita bedah pelan-pelan ya, tapi dengan logika hukum dan metode pembuktian yang benar. Biar kagak ikutan dungu kayak hatersnya Nikita Mirzani yang lagi gangguan kejiwaan. Pertama, soal dalil jaksa yang menyebutkan Nikita Mirzani, Mail, dan Dr. Oki melakukan percakapan telepon selama 7 menit. Lalu disimpulkan muncullah kesepakatan untuk mencari keuntungan dari Reza Gladys. Pertanyaan paling fundamental ya, siapakah yang mendengar percakapan tersebut? Adakah rekaman ataukah adakah penyadapan resmi gitu ya? Adakah saksi yang mengalami atau mendengar langsung dari percakapan tersebut? Dalam hukum acara pidana ya, pernyataan jaksa bukanlah alat bukti. Alat bukti yang sah menurut KUHP itu hanya ada 5. Pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau jaksa hanya menyebutkan adanya percakapan tapi tidak menyertakan alat bukti rekaman atau saksi yang mendengar langsung percakapan tersebut ya, maka itu bukan alat bukti yang sah, melainkan hanya asumsi naratif. Bahkan riwayat panggilan aja kan hanya membuktikan adanya komunikasi ya, bukan isi percakapan. Apalagi ya, Sahabat Cendol, kita mengikuti persidangan Nikita Mirzani dari awal ya, tidak pernah tuh ada yang mengaku mendengar isi percakapan 7 menit tersebut. Jadi ketika jaksa menarik kesimpulan ada kesepakatan pemerasan ya, hanya dari durasi telepon itu jelas ya jaksa melanggar asas in dubio pro reo. Dalam keraguan harus diputus untuk kepentingan terdakwa. Kedua, soal percakapan antara Reza Gladys dengan Dr. Oki. Jadi jaksa mendalilkan bahwa Reza curhat tentang Nikita lalu Oki menyuruhnya menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan supirnya mendengar ya percakapan tersebut. Pertanyaan logisnya ya, bagaimana asisten atau supir dari Reza Gladys ini bisa mendengar dengan jelas percakapan pribadi dari majikannya gitu ya? Apakah Reza Gladys pakai loudspeaker ya di depan asistennya atau supirnya ya? Nah, dalam konteks membahas nama baik, kemudian bisnis gitu ya,
Apakah logis ya seseorang membicarakan hal sensitif sambil didengar oleh orang lain? Secara ilmiah, dalam konteks pembuktian hukum ya, sahabat channel, kesaksian asisten atau supir dari Reza Gladys ini ya, hanya sah kalau ia mendengar langsung atau dalam keadaan yang jelas dan tidak multitafsir. Dan keterangannya tidak berdiri sendiri ya, mainkan didukung alat bukti lain. Kalau hanya katanya Reza Gladys berteleponan dan curhat ke Dr. Oki ya, dan supirnya mendengar gitu ya, katanya ini masuk kategori testimonium de audito ya, alias kesaksian yang didengar dari orang lain. Dan menurut praktik peradilan tidak punya kekuatan pembuktian yang kuat. Jadi dari dua peristiwa itu terlihat ya, sahabat channel, bahwa jaksa terindikasi memaksakan dalil ya untuk memperkuat konstruksi pemerasan. Padahal bukti yang diajukan itu tidak memenuhi standar alat bukti yang sah dan logika pembuktian. Dalam hukum pidana tidak ada ruang untuk imajinasi ya, yang diuji adalah alat bukti yang sah, bukan asumsi naratif. Jadi kasus Nikita Mirzani ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ya untuk kita masyarakat memahami perbedaan antara narasi jaksa dan alat bukti hukum. Jaksa boleh ya berasumsi, tapi hakim hanya akan atau seharusnya menilai apa yang benar-benar terbukti di persidangan. Nih, pepaya. Seluruh JPU Indonesia bakalan ketar-ketir oleh sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 yang baru saja disahkan atau diputuskan mengenai tentang uji kelayakan materi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 mengenai tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana sekarang penegak hukum KPK maupun polisi itu tidak perlu lagi meminta izin daripada Kejaksaan Agung untuk menangkap para jaksa yang merupakan oknum atau jaksa-jaksa nakal atau jaksa yang terindikasi korupsi. Nah, putusan dari mahkamah yang baru ini membebaskan belenggu tirani daripada polisi dan KPK untuk lebih leluasa untuk bisa mengawasi jalannya persidangan dan mengawasi para JPU-JPU yang nakal, yang setidak-tidaknya dengan putusan ini akan memberikan keadilan yang rata. Jadi kita berharap bahwa Indonesia akan mendapat sebuah momentum baru di dalam hukum, gitu kan. Tetapi pertanyaannya begini, saya senang dengan putusan mahkamah ini ya, artinya penegak hukum itu akan menjadi lebih sehat. Tetapi pertanyaan begini ya, ini cuman sekedar masukan aja nih kepada penegak hukum gitu loh. Karena kan sistem ini kan sudah berjalan lama nih, sistem sebelumnya nih, karena jaksa ini semena-mena segala macam sudah tahu seluk-beluknya sistemnya gitu loh. Ada beberapa oknum yang kerjasama dengan polisi dan itu kan bukan sebuah hal yang tabu gitu loh. Walaupun sekarang ada putusan mahkamah ini, pertanyaannya apakah penegak hukum polisi masih mau menangkap menangkap JPU kalau terindikasi JPU itu nakal? Karena kan bisa jadi ada oknum polisi, ada oknum JPU yang sama-sama bekerja supaya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berjalan. Bagaimana menurut kalian? Iya kan? Dan sayangnya ini baru terjadi saat ini ya. Tapi ada nilai baiknya karena kayak kasus Nikita Mirzani yang melaporkan JPU kepada KPK, dan tentunya kalau ini benar JPU yang menangani kasus Nikita terindikasi korupsi, akan jadi babak yang seru, guys. Oke, guys? Tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Thank you, guys. Sidang kasus Nikita Mirzani, sidang replik kembali digelar nih, guys. Ada hal lucu yang terjadi di antara sidang. JPU seolah menyudutkan kuasa hukum Nikita Mirzani. Ada apa sebenarnya nih, guys? Replik terkesan menyudutkan pihaknya. Kuasa hukum Nikita Mirzani pertanyakan kualitas JPU nih, guys. What happened? What the matter? Sidang lanjutan perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih, guys. Sidang beragendakan replik dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai tanggapan atas nota pembelaan yang telah dibacakan Nikita dan tim kuasa hukumnya pada Kamis 17 bulan 10 2025. Adapun Nikita Mirzani sebagai terdakwa melakukan pemerasan dan TPPU terhadap pemilik produsen kecantikan Reza Gladys nih, guys. Menurut
Sri Sinduwati mempertanyakan bagaimana sebenarnya kualitas JPU-nya. Justru menurut Sindu, ini jaksa penuntut umum sedang mempertontonkan di dalam persidangan. Mempertontonkan kebodohannya. Yang lebih menggelikan, kasus Nikita Mirzani disinggung jaksa untuk belajar lagi. Kuasa hukum Nikita Mirzani akhirnya memberi tanggapan sebenarnya ada masalah apa nih sama si Sindu, kuasa hukum Nikita Mirzani. Menurutmu gimana guys? Jaksa penuntut umum itu semakin mengada-ngada nih guys ya. Yuk tinggalkan komentar kamu. Thanks for watching. See you in the next video guys.